Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalma Sport, pusat senapan angin kaliber 4,5. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke dulu pediler, balik lagi di video Kalma Sport. Kali ini saya akan ngasih rekomendasi buat dulu pediler pipot yang cocok banget buat dipasang di senapan dulur bediler. Jadi kali ini saya akan ngasih 5 rekomendasi pipot, jadi pastikan dulur bediler tonton video ini sampai akhir. Oke, langsung kita bahas untuk videonya. Oke lor, jadi untuk rekomendasi pipot yang pertama di sini ada pipot M500 ya. Nah, jadi ini untuk kotaknya itu seperti ini untuk tampilannya ya. Di sini ada gambar ilustrasi dari pipotnya sendiri dan ada tulisan BR Optical dan Retractable Pipot. Jadi di sini ada tulisannya. Kita lihat di sini kosong hitam gini aja. Dan untuk spesifikasinya sendiri di sini tertera bahasa Inggris. Untuk tulisannya Universal Rail Mount. Jadi bisa dipasangkan di semua rail Picatinny asalkan ukuran 22 extendable legs, jadi bisa dipanjangkan untuk kakinya dan bisa dilipat. Oke, langsung saja kita buka untuk isi dari pipot M500 ini. Nah, oke dulu bediler, jadi seperti ini ya untuk pipotnya. Nah, tampilannya itu kayak gini. Ya, dia tampilannya itu cukup slim ya, atau dia kecil gitu untuk bentuk dari pipotnya. Dan di sini sudah pasti bisa dilipat untuk di bagian kakinya. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya dia bisa dilipat ya ke depan seperti ini, dan dia juga bisa dipanjangkan untuk kakinya. Dan di bagian atas di sini dulu bediler bisa mengencangkan atau mengendorkan untuk bautnya, karena di sini untuk bagian dia pasang ke mountingnya atau di rail 22-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk meterannya. Kita cek berapa panjangnya ketika dia dalam posisi belum dipanjangkan. Jadi ini belum dipanjangkan, dia udah tingginya itu lumayan tinggi ya. Ya, jadi seperti ini. Coba kita tes. Untuk panjang kakinya secara lurus kayak gini ya. Nah, jadi bisa dilihat dulu bediler untuk panjangnya itu sekitar 30 cm ketika tidak dipanjangkan. Dan sekarang kita coba untuk panjangkan. Seperti ini ya. Jadi untuk cara melepasnya itu tinggal seperti ini. Di sini ada puterannya ya. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi langsung dia keluar karena di dalamnya itu ada pirnya, jadi ini memudahkan sekali untuk memanjangkannya. Oke, sekarang coba untuk posisi dipanjangkan. Yang tadinya awalnya 30 cm, sekarang menjadi sekitar 38 cm ya. Jadi ini nambah sekitar 8 cm dari kaki yang eksternalnya atau tambahannya kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk timbang berat dari pipot ini sendiri. Di sini sudah saya siapkan untuk timbangannya. Nah, jadi untuk beratnya itu hanya sekitar 297 gram. Jadi nggak sampai 300 gram. Jadi kalau dipasangkan di senapan itu nambahnya itu nggak signifikan, hanya 297 gram saja. Oke, jadi seperti ini dulu bediler. Ini untuk rekomendasi pipot yang pertama, pipot M500, bahannya dari aluminium kokoh pastinya, walaupun dia terlihat langsing kayak gini ya, tapi dia itu sangat kokoh sekali, jadi bisa menopang senapan dulu bediler ketika lagi ditaruh di bawah gitu ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh pemasangannya ketika dipasangkan di senapan ya. Oke, langsung kita lihat senapannya. Nah, oke dulu bediler, jadi seperti ini untuk tampilan dari pipot M500 ketika dipasangkan di senapan bocap kayak gini ya. Nah, jadi ini bisa dipasangkan dengan dua tipe dulu bediler. Pertama, dulu bediler bisa pasang ke larasnya, atau yang kedua dulu bediler bisa pasang ke rail ukuran 22 atau rail Picatinny. Untuk sekarang yang saya tunjukkan yaitu contoh pertama ketika dipasangkan di laras ya.
Nah, jadi seperti ini untuk mountingnya dia langsung ngecantol atau ngegigit di larasnya. Ya, jadi bisa dilihat dulu pediler untuk tampilannya itu seperti ini. Jadi mountingnya itu langsung dipasangkan di larasnya. Nah, ini untuk tampilan sebelah kanannya itu seperti ini. Untuk tampilan sebelah kiri itu kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat dulu pediler untuk tampilan dari bipodnya. Ketika dulu pediler mau ngelepas, tinggal dilepas aja dari baut yang ada di sebelah kiri di sini. Jadi itu cara melepas bipodnya sendiri. Oke, jadi ini untuk contoh pertama ketika dipasangkan di laras dulu pediler. Sekarang kita lihat untuk contoh ketika dipasangkan di rail 22 atau rail Picatinny. Oke, sekarang untuk contoh yang kedua ketika bipod M500 dipasangkan di rail Picatinny atau rail 22. Bisa dilihat dulu pediler untuk perbedaannya, dia sekarang pindah ke bagian bawah. Jadi dia ngikut ke rail yang ada di senapannya ya, jadi bukan di larasnya. Jadi ini bisa dua opsi untuk bipod M500 ini. Kalaupun ini mau dipasangkan di laras itu juga bisa, jadi tinggal dipasangkan di sini untuk mountingnya ya. Jadi tinggal dipasangkan di serombongnya untuk mountingnya. Nah, sekarang kita tunjukkan untuk cara yang kedua dipasangkan di railnya. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan sebelah kanannya seperti ini. Ya, untuk tampilan sebelah kirinya itu seperti ini. Oke, jadi seperti itu dulu pediler. Nah, jadi gimana untuk bipod M500-nya untuk rekomendasi pertama ini cakep ya untuk bipodnya sendiri. Nah, setiap pembelian dari bipod M500 ini kita kasih opsi untuk pemasangan railnya dulu pediler bisa pasang di laras. Jadi dapat mounting seperti ini dulu pediler, atau dulu pediler pengen pasang di rail di senapannya, saya kasih opsi seperti ini ya. Jadi ini untuk railnya. Nah, ini berguna buat dulu pediler yang pengen pasang model rail tapi untuk senapannya itu tipenya tipe kayu seperti bocap yang pertama tadi, karena itu kan nggak ada railnya, beda kayak Predator kayak gini, dia sudah ada bawaan railnya, beda kayak di kayu, jadi harus nyekrup sendiri untuk railnya. Jadi seperti ini sudah bonus untuk bipod M500. Nah, untuk bipod M500-nya itu sendiri dibanderol dengan harga hanya Rp270.000. Dulu pediler sudah dapat bipod yang keren kayak gini. Oke, dulu pediler, jadi seperti itu untuk rekomendasi yang pertama, bipod M500 bisa dipasangkan di dua versi, bisa dipasangkan di model laras atau juga bisa dipasangkan di model rail. Sekarang kita lanjut untuk rekomendasi bipod yang kedua. Oke, untuk rekomendasi bipod yang kedua di sini ada bipod Atlas. Nah, jadi untuk kotaknya seperti ini dulu pediler. Di sini untuk warna kotaknya dia coklat polos kayak gini, terus ditambah stiker dan ada tulisan Atlas bipod ya, seperti ini. Nah, jadi ini di sini ada ilustrasi dari tampilan untuk bipodnya yang ada di dalam. Oke, langsung saja kita lihat untuk isi di dalam kotaknya. Nah, ketika dulu pediler beli bipod Atlas, yang pertama sudah pasti dapat bipodnya, dan di sini ada kunci L. Lalu yang terakhir di sini ada railnya. Jadi untuk railnya itu kecil seperti ini. Ini bisa dipasangkan untuk di model popor ya, popor maksudnya popor kayu gitu. Nah, jadi kalau dulu pediler punya senapan yang modelnya itu kebetulan model kayu atau bocap FX Royal, FX Crown atau segala macam, bisa dipasangkan di sini. Jadi untuk cara pasangnya itu tinggal disekrup di bagian popornya. Atau kalau dulu pediler sudah punya senapan yang modelnya itu Ghost Warrior atau Predator, jadi ini tidak diperlukan lagi. Jadi seperti itu ya dulu pediler. Oke, sudah habis, jadi tinggal 3 item aja. Itu kunci L sama mountingnya. Sekarang kita langsung lihat untuk unitnya. Oke, jadi seperti ini ya. Dia pendek dulu pediler. Untuk bipod Atlas itu seperti ini. Ini ketika posisi belum dipanjangkan, dia itu seperti ini untuk tampilannya. Ya. Dan untuk cara melipatnya itu di sini ada tombol ya. Nah, di sini ada tombol. Kayak gini, ini dipencet terus diarahkan ke depan seperti ini. Terus ditahan ya. Karena dia ada giginya ya. Maksudnya gigi seperti gear gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah ini juga bisa ngunci gitu.
Jadi ada kayak istilahnya kalau di senapan itu kayak track gitu ya. Nah, ini seperti ini. Dan yang satu lagi juga tinggal dipencet aja seperti ini. Nah, kayak gini ya dulu pedeler ketika posisi sudah diluruskan untuk pivotnya. Dan kita lihat untuk di bagian atas di sini ada baut atau maksudnya baut yang untuk quick release ya. Nah, untuk seperti ini. Jadi ini bisa dikendorkan untuk bautnya menggunakan kunci L. Dan untuk model quick release-nya itu seperti ini ya, tinggal dikunci aja. Nah, jadi kalau mau lepas tinggal dipencet seperti ini dan dia sudah keluar dari senapannya. Nanti akan kita tunjukkan untuk pivot Atlas ini ketika terpasang di senapan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti ini dulu pedeler ketika sudah dipasangkan. Dan untuk pivot Atlas ini di bagian bawah ini juga ada penguncinya ya. Jadi modelnya itu seperti gear kayak gini. Nah, jadi ini bisa dikencengkan. Kalau misalnya itu kurang kenceng, bisa diputar-putar kayak gini. Nah, ini udah kenceng ya. Oke. Terus untuk cara memanjangkannya, di sini ada seperti gini, tuas kayak gini ya. Oke. Ini ditarik, terus kita tarik. Nah, kayak gitu ya. Simple banget. Kayak model coupler ya. Nah, kayak gitu ya. Kayak coupler. Kita tarik, sekali lagi, set, tinggal kita panjangkan. Nah, kayak gitu. Oke. Oh ya, kita ukur dulu panjangnya ketika posisi belum dipanjangkan. Di sini untuk meterannya. Oke. Nah, bisa dilihat dulu pedeler untuk panjangnya ketika posisi belum dipanjangkan itu sekitar 20-an ya. 19 atau 20-an seperti itu ya. Dan ketika kita coba panjangkan, mentok ya ini. Itu panjangnya sekitar ada di 27 ya. Jadi ngitungnya sampai sini ya. 27. Oke, jadi seperti itu dulu pedeler. Jadi tidak terlalu tinggi untuk pivot Atlas ini. Terus kita lanjut untuk beratnya. Berapa sih berat dari pivot Atlas ini? Oke, jadi untuk bobotnya sendiri dia itu 351 gram ya. Jadi lebih berat daripada pivot yang sebelumnya, pivot M500 yang hanya di bawah 300. Kalau pivot Atlas ini masuk hampir 351 gram. Jadi lebih berat sekitar 50-an gram lebih. Oke, jadi seperti itu dulu pedeler untuk rekomendasi pivot yang kedua. Ini pivot Atlas. Sekarang kita lihat untuk contoh terpasangnya dari pivot Atlas ini. Oke, jadi seperti ini bisa dilihat dulu pedeler untuk di bagian kirinya. Ini untuk quick release-nya ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini tinggal dipencet aja nanti sudah terlepas dari senapannya. Jadi itu quick release-nya kayak misal kalau dulu pedeler tahu itu di saddle-nya sepeda ontel kayak gitu ya. Mirip-mirip. Oke, ini yang tampilan sebelah kiri dan seperti ini untuk tampilan sebelah kanannya. Nah, oke. Terus untuk fitur lainnya dari pivot Atlas ini, misal nih, kita mau nembak ya. Nah, ketika kita mau geser ke kiri atau ke kanan, itu kan jadinya dia geser semuanya ya, se-pivotnya. Nah, jadi untuk caranya pivot Atlas itu bisa dikendorin di bagian bawahnya seperti ini. Ya, dikendorin sedikit saja. Nah, udah seperti ini. Nah, ketika ini sudah terpasang ya, kayak gini, terus dulur bediler mau geser nih ke kanan. Nah, jadi seperti itu dulu pedeler. Jadi tidak perlu ngikut se-pivotnya. Jadi ini bisa dipasangkan di tanah gitu ya. Dulu pedeler kan ada buruan ke kanan ke kiri, itu dia ngikutin untuk pivot Atlasnya. Nah, untuk mengencangkan kembali tinggal diputar aja. Nah, kayak gitu ya. Ini untuk tampilan ketika belum dipanjangkan. Sekarang coba saya panjangkan ya. Nah, kayak gini untuk tampilannya. Wis, makin cakep ya untuk ini makin tinggi tapi. Nah, kayak gini ya dulu pedeler untuk tampilannya pivot Atlas ketika dipanjangkan seperti ini. Oke. Sekarang untuk pivot Atlas ini sendiri itu dia punya dua varian warna. Yang pertama ada warna hitam, lalu yang kedua di sini saya tunjukkan untuk warna emasnya ya.
Jadi ini lebih cenderung ke warna kuning, tapi gimana? Warna kuning emas lah gitu. Kalau dulu bediler menilainya itu seperti gimana? Kalau saya itu kok lebih cenderung ke warna emas ya. Nah, kayak gini dulu bediler untuk warnanya. Ini saya pasangkan di senapan Predator Dural OD38 chamber monoled, itu cakep ya kayak gini. Oke, jadi monggo dulu bediler lebih suka yang warna emas kayak gini atau warna hitam yang sebelumnya tadi. Oke, terus juga ada pertanyaan nih. Mas, ini untuk pasangnya atau cara ngelepasnya, cara ngelipatnya pivotnya itu ke belakang atau ke depan. Nah, kalau saya itu lebih ke arah depan ya dulu bediler. Jadi seperti ini ya. Nah, kayak gitu ya dulu bediler. Karena ini ngikutin di militer-militer di seluruh dunia itu pasang pivotnya itu seperti ini untuk ngelipatnya. Jadi bukan ke arah belakang seperti ini ya. Ya, walaupun bisa juga sih. Nah, jadi seperti ini ya. Ya, walaupun bisa juga tapi terlihat aneh gitu karena mungkin ganggu di bagian tangannya ya. Jadi ini saya lebih setuju untuk dipasang di arah depan kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini belum dikencengin nih. Nah, kayak gitu dulu bediler. Oke, jadi seperti itu dulu bediler untuk pivot Atlas, rekomendasi pivot yang kedua. Oke, jadi seperti itu dulu bediler untuk rekomendasi pivot yang kedua, yaitu pivot Atlas. Nah, apabila dulu bediler berminat untuk mendapatkan pivot Atlas seperti yang sudah ditampilkan seperti ini, dulu bediler bisa dapatkan dengan harga hanya Rp300.000. Dulu bediler bisa mendapatkan pivot yang keren seperti ini, bisa dipasangkan di senapan AFC, bisa dipasangkan di senapan Predator, Dural, Bocap, dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi hanya Rp300.000 dulu bediler bisa mendapatkan pivot Atlas ini. Untuk warnanya tersedia varian warna hitam dan juga warna emas seperti yang saya tampilkan tadi. Dan kalau misalnya dulu bediler mau pasangkan ini di bagian laras itu juga bisa ya. Jadi ngikutin cara pertama yang direkomendasi pivot yang pertama tadi. Oke, jadi seperti itu dulu bediler. Kita lanjut untuk rekomendasi pivot yang ketiga. Oke, kita lanjut untuk rekomendasi pivot yang ketiga. Di sini ada pivot model Acutak. Nah, untuk kotaknya itu seperti ini ya. Warnanya coklat sama kayak pivot Atlas yang sebelumnya. Dan di bagian depan di sini ada stiker untuk ilustrasi dari gambar atau bentuk dari pivot Acutaknya itu sendiri. Oke, jadi nggak ada apa-apa, tinggal stiker itu aja. Sekarang langsung saja kita buka untuk isi di dalam kotaknya. Yang pertama dulu bediler mendapatkan mounting ya. Nah, ini mounting untuk relnya, bisa dulu bediler pasangkan di senapan tipe popor kayu. Kalau misalnya dulu bediler sudah punya senapan model Ghost Warrior atau Predator, ini tidak diperlukan lagi. Jadi ini kepake buat model-model kayu kayak klasik, Marauder, Mauser, dan lain sebagainya. Jadi nanti disekrup pakai mounting ini. Oke, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua di sini ada kunci L-nya ya. Ada 2 buah. Dan yang terakhir sudah pasti dulu bediler dapat mountingnya dapat unit pivotnya. Oke. Nah, jadi seperti ini dulu bediler untuk tampilan dari pivot Acutaknya ya. Jadi modelnya itu kayak gini, tajam-tajam gitu ya untuk tampilannya. Oke, jadi untuk cara ngelepasnya itu kayak gini. Tinggal ditarik aja ya. So kayak gini. Ya, gini ditarik, set. Nah, dia juga ada model kayak gerigi-gerigi gini, jadi bisa dipasangkan. Coba sekali lagi ya, tarik, nah, tarik, set. Nah, itu jadi harus ditarik terlebih dahulu ya. Kayak gini, set, tarik, nah, tarik. Nah, jadi kayak gitu ya dulu bediler untuk pivot Acutak cara menggunakannya. Oke, untuk di bagian bawah di sini sama kayak di pivot Atlas sebelumnya, ini untuk penguncinya di bagian bawah ini ya. Set kayak gitu. Kalau misalnya dulu bediler mau ngendorin itu juga bisa ya. Terus untuk cara memanjangkannya itu seperti ini ya. Ini ada tuasnya. Nah, ini kayak gini. Ada pir kayak gini. Terus tinggal ditarik aja. Set. Nah, gitu. Ini ada beberapa level, ada 1, 2, 3, 4 level. Nah, pertama,
yang kedua gini, ketiga seperti ini, dan yang paling panjang kayak gini, 4. Nah, sama di bagian sebelahnya. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk bahannya ini dari aluminium alloy untuk namanya. Jadi ini udah pasti kokoh banget ya. Sekarang kita coba timbang untuk beratnya dari pipot Acutak ini. Nah, oke, jadi untuk beratnya itu sekitar 335 gram dari pipotnya itu sendiri, jadi nggak terlalu berat. Terus kita coba ukur untuk panjang pipotnya sendiri ketika belum dipanjangkan. Oke. Nah, jadi kayak gini. Untuk panjangnya itu sekitar 20 cm ya. Ini yang warna merah tuh. Terus kita panjangkan, paling mentok ya. Langsung saja. Itu jadinya sekitar 26 atau 27-an ya. Nah, kayak gitu dulu pedeler. Ketika pipot Acutaknya itu nggak dipanjangkan, itu sekitar 20 cm. Dan ketika kita panjangkan kayak gini, ya. Kayak gini itu sekitar 25, 26, kayak gitu ya dulu pedeler. Oke, nah terus untuk fitur yang tidak kalah pentingnya, ya. Untuk di pipot Acutak ini, itu dia bisa nengok ke kanan dan ke kiri. Jadi caranya kita kendorin di bagian bawah. Nah, ini udah bisa nengok ke kanan ke kiri. Ini berguna banget buat dulu pedeler kalau misalnya taruh senapannya, terus senapannya itu miring ke kanan ke kiri, itu bisa pakai ini ya, gitu. Oke, dulu pedeler, untuk di bagian atasnya ini juga sama untuk quick release-nya, modelnya itu kayak saddle di sepeda ya, untuk lebih gampangnya itu kayak gitu. Saddle di sepeda, ini bautnya, ini untuk quick release-nya. Oke, sekarang kita coba lihat ketika pipot Acutak ini terpasang di senapan. Nah, oke dulu pedeler, jadi seperti ini untuk tampilan pipot Acutak ketika terpasang di senapan Ghost Warrior. Gimana untuk pendapat dulu pedeler? Cakep ya untuk pipot Acutaknya ketika terpasang di senapannya, ini juga cakep, pipotnya juga cakep, apalagi. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan sebelah kanannya seperti ini dulu pedeler, ya. Bisa dilihat, ini posisi ketika belum dipanjangkan untuk pipotnya. Dan ketika dipanjangkan itu seperti ini. Oke, ini untuk kanan, ini untuk kiri. Nah, jadi makin nambah tinggi sekitar 5-7 cm-an. Ini untuk tampilan kanan, saya tunjukkan untuk tampilan kayak kirinya, kayak gini. Nah, oke, kayak gitu ya dulu pedeler. Untuk tampilan dari pipotnya. Terus sekarang saya tunjukkan untuk yang nengok ke kanan dan ke kiri tadi. Di sini dulu pedeler tinggal dikendorin aja, agak dikendorin dikit, ya. Nah, sekarang ini udah bisa dipakai. Nah, gitu ya. Ini penting nggak penting juga sih sebenarnya, tapi itu salah satu fitur dari pipot Acutak itu sendiri. Ya, jadi kita hargailah untuk produsen dari pipot Acutaknya itu membuat fitur kayak gitu. Oke, dulu pedeler, jadi seperti ini. Ini yang warna hitam ya. Kita juga ready yang warna emas atau warna gold ya. Untuk tampilannya itu seperti ini. Mana tadi senapannya? Nah, kita pasangkan di senapan Ghost Warrior juga. Jadi kayak gini untuk tampilannya ya. Nah, ini untuk masangnya itu ke arah depan ya dulu pedeler ketika ngelipatnya ya. Jadi bukan ke arah kiri. Kayak gini. Oke, coba kita lipat ke arah bawah. Tinggal ditarik aja. Tarik, arahkan ke bawah ya. Tarik, arahkan ke bawah ya. Jadi tiap pipot itu beda-beda caranya untuk ngelipatnya itu. Jadi kita harus tahu caranya masing-masing. Oke, jadi seperti ini dulu pedeler untuk ketika terpasang pipot Acutak warna emas di senapan Ghost Warrior. Ini untuk tampilan sebelah kiri dan ini untuk tampilan sebelah kanan. Oke, nah cakep ya. Oke, monggo dulu pedeler. Ini untuk rekomendasi pipot yang ketiga, pipot Acutak. Untuk harganya sendiri dulu pedeler bisa dapatkan dengan harga hanya Rp330.000. Dulu pedeler sudah mendapatkan pipot Acutak yang keren, mantep kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut untuk rekomendasi pipot yang keempat. Oke lor, kita lanjut untuk rekomendasi pipot yang keempat. Di sini ada pipot M700 untuk namanya, dan untuk kotaknya dia polos seperti ini ya, warnanya kotak.
Oke, langsung aja kita buka untuk isi di dalamnya. Nah, ini udah pasti ada pivotnya. Dan yang kedua, dulu dealer dapat kunci L-nya. Udah gitu aja, nggak ada isinya apa-apa lagi. Oke, langsung aja kita lihat untuk isi dari pivot M700-nya. Oke, jadi seperti ini dulu dealer ya. Ini pivotnya. Kenapa nggak ada mountingnya? Karena dia langsung masang ke popornya. Ya, karena dia langsung masang ke popornya, berarti otomatis ini hanya bisa digunakan untuk tipe senapan model kayu untuk popornya. Jadi bocap FX Crown, bocap FX Royal, Mauser mungkin, atau Marauder, atau yang Luger, atau pokoknya yang model klasik lah, gitu, model kayu maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Dia nggak ada mountingnya. Di sini bisa dulu dealer lihat. Ini dia itu langsung modelnya itu masuk ke dalam popornya ya. Jadi kayak gitu. Oke, kita lihat untuk modelnya. Dia di sini ada pirnya ya. Jadi modelnya kayak standar motor gitu ya, atau standar sepeda ontel. Caranya untuk ngebalikin atau ngelurusinnya itu tinggal di ya kayak biasanya. Nah, kayak gini. Nah, ini lebih ke tradisional sih ini ya. Ini pivot M700 itu kayak gitu. Dan ini bisa dilihat untuk pir-pirnya itu yang menjadi penyangganya. Terus kalau misalnya dulu dealer mau memanjangkan, di sini ada tombolnya. Nah, kayak gitu ya. Gampang banget. Satu lagi. Nah, kayak gitu ya. Ini ketika posisi dipanjangkan. Tapi ingat dulu dealer, ini cuman bisa dipasangkan di senapan tipe kayu atau popornya itu model kayu, tidak bisa dipasangkan di model Ghost Warrior atau Predator seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita coba timbang untuk berat dari pivot ini. Mana nih? Nah gini deh. Oke, dulu dealer, jadi untuk beratnya sendiri itu sekitar 254 gram, jadi lumayan ringan untuk pivotnya itu sendiri, karena dia memang bahannya itu dari aluminium dan dia itu apa ya, lebih slim gitu ya. Jadi kakinya kecil kayak gini, tapi untuk masalah kokoh ini kokoh banget ya dulu dealer. Ini bisa menopang senapan dulu dealer sampai 5 kg itu juga bisa lah, insya Allah. Oke dulu dealer. Oh ya, untuk panjangnya sendiri, bentar. Ini cara balikinnya itu tinggal dipencet aja juga kayak gini, itu terus diputer. Nah itu untuk kuncinya, pencet, diputer. Nah kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk panjangnya sendiri. Ketika posisi normal itu sekitar berapa nih? 16 ya, 16 atau 17 cm. Jadi lumayan pendek untuk pivotnya. Dan ketika kita panjangkan, itu hasilnya jadi berapa nih? 24 ya. Nah, 24 cm. Oke, jadi seperti itu dulu dealer. Nah, karena ini itu dia langsung masuk ke popornya ya. Jadi kita mungkin contohkan tanpa melubangi popor ya. Oke, ini saya tunjukkan. Nah, oke dulu dealer, jadi seperti ini ya untuk tampilannya ketika ini posisi sudah dipasangkan. Nah, yang pastinya ini nggak ngebolongin ya. Tapi untuk cara makainya itu dibolongin. Jadi dibolongin untuk popornya ya. Nah, ini untuk tampilan sebelah kirinya seperti ini terpasang di senapan FX Airgun. Itu kayak gini ya tampilannya. Jadi hanya bisa dipasangkan di senapan tipe kayu untuk popornya. Ini untuk tampilan sebelah kirinya. Nah, kayak gini. Ini untuk tampilan sebelah kanannya saya tunjukkan. Ini ya berarti ya. Bismillah, nggak jatuh. Nah, kayak gitu ya dulu dealer. Oke, jadi seperti itu dulu dealer untuk dari pivot M700-nya. Dan ini menjadi rekomendasi pivot yang keempat. Dan dulu dealer bisa dapatkan untuk pivot M700 ini dengan harga hanya Rp270.000 ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk rekomendasi pivot yang terakhir atau pivot kelima. Kita lanjut. Oke dulu dealer, kita masuk untuk rekomendasi pivot yang terakhir atau pivot yang kelima. Di sini ada pivot
Harris untuk panjang varian 70 cm. Nah, jadi untuk kotaknya dia polos seperti ini ya, dari warna kotak. Coba kita lihat untuk isi di dalamnya. Nah, ya ini untuk bipodnya. Wih, panjang banget dulu bener kayak gini ya untuk bipodnya. Oke, nanti akan kita coba. Terus ini untuk mountingnya ya, mounting untuk dipasangkan di laras. Kalau dulu bediler tadi nyimak di bagian yang pertama atau rekomendasi pertama, ini bisa dipasangkan di larasnya. Terus ini untuk baut-baut dan kunci L ya. Dan yang keempat atau terakhir ini untuk pemasangan relnya ya. Jadi ini dipasangkan relnya di bagian bipodnya. Oke, nanti kita coba bareng-bareng. Oke, langsung saja kita lihat untuk isi bipodnya. Nah, panjang kayak gini ya dulu bediler. Oke, ini untuk bipod Harris varian yang 70 cm. Bisa dilihat dulu bediler, ini dia modelnya slim bulat kayak gini ya. Dan di sini dia pakai sistemnya itu pair kayak gini ya. Oke, ini kokoh banget ya, panjangnya juga 70 cm. Terus di sini dia ada perpanjangannya itu ada 2 kaki ya. Yang pertama di atas di sini dan yang kedua itu di bawah di sini. Oke. Nah, untuk cara meluruskannya, ini tinggal kita tarik kayak gini aja ya. Set. Nah, ini yang pertama, lalu yang kedua. Nah, kayak gitu ya. Untuk cara ngelepasinnya juga seperti itu tadi. Tinggal dibalikkan aja di bagian depan. Oke, jadi ini untuk panjangnya ketika nggak dipanjangkan ya. Kita coba ukur. Oke. Dia panjangnya itu sekitar berapa nih? 43-an ya. Nih, ketika tidak dipanjangkan dan pas kita panjangkan ya. Nih, ada 2. Di atas dulu ya. Nah, kayak gini. Ini yang pertama ya, yang kedua juga bisa. Nah, oke, jadi makin panjang dulu bediler. Nah, oke, jadi makin panjang dulu bediler sampai ke atas kayak gini. Ini coba kita ukur lagi ya, ketika posisi dipanjangkan. Nah, oke dulu bediler, bisa dulu bediler lihat untuk panjangnya itu sekitar 70 lebih atau 73-an ya. Nah, itu dulu bediler ketika posisi dipanjangkan. Nah, jadi untuk posisi ketika lurus ya. Jadi yang benar kan lurus nih. Kita ukur. Oke, jadi untuk panjangnya itu sekitar, coba berapa itu? Sekitar 67. Jadi ya kurang lebih lah. Mirip-mirip sama 70 cm ya. Kayak gitu dulu bediler. Nah, jadi ini bisa dipanjangkan di bagian atas dan juga bisa dipanjangkan di bagian bawahnya. Sekarang kita coba lihat untuk pas bipod Harris 70 cm ini kita pasangkan di senapannya ya. Nah, oke dulu bediler, jadi seperti ini untuk tampilan bipod Harris 70 cm ketika dipasangkan di senapan Predator Dural monoled itu kayak gini ya dulu bediler. Nah, jadi ini panjang banget untuk bipodnya ya. Ini bisa sambil dipakai jongkok dulu bediler. Saya coba langsung buktikan ya. Nah, ini kayak gini dulu bediler, ini bisa sambil jongkok ya. Ini enak banget dulu bediler kalau misalnya mau nembak di hutan itu nggak perlu nyari tempat yang agak tinggi ya, karena bipodnya ini udah bisa langsung jadi tatakan karena bisa sambil nembak sambil jongkok kayak gini. Ini pastinya bikin akurasi dulu bediler makin stabil ya, kayak gitu. Ini enak banget lah pokoknya. Oke dulu bediler, jadi ini bisa dipendekin lagi karena ini kan kita panjangin untuk kakinya. Kalau misalnya dulu bediler pengen dipendekin lagi itu juga bisa. Jadi ini panjangnya sekitar 70 cm ketika kita panjangin kayak gini ya. Ini untuk tampilan sebelah kirinya kayak gini. Oke,
Mantap, oke. Jadi kayak gitu dulur bediler. Nah, kalau dulur bediler pengen mendapatkan bipod Haris panjang 70 cm ini, dulur bediler bisa dapatkan dengan harga hanya Rp550.000 ya dulur bediler. Dulur bediler sudah bisa dapatkan bipod Haris seperti ini. Oke, mantap ya dulur bediler. Oke, jadi seperti itu untuk rekomendasi 5 bipod yang bisa dulur bediler pakai untuk di senapan dulur bediler. Oke dulur bediler, jadi seperti itu tadi untuk 5 rekomendasi bipod yang bisa dulur bediler pakai di senapan dulur bediler. Jadi di antara bipod 1 sampai bipod 5 tadi, mana yang jadi pilihan dulur bediler? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau dulur bediler ingin mendapatkan bipod-bipod yang seperti saya sebutkan tadi, untuk nomor pemesanannya ada di bawah di sini. Bisa dulur bediler klik di CS1 atau juga bisa hubungi di CS2. Untuk nomornya ada di bawah di sini dan dulur bediler bisa langsung klik di kolom deskripsi untuk langsung menuju ke WA. Untuk sistem pembeliannya bisa menggunakan sistem transfer atau juga bisa menggunakan sistem COD. Oke dulur bediler, jadi untuk harganya sendiri yang bipod yang terakhir ini Rp550.000. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Anriza, Kalma Sport BD and Stay Kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.